Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan titik banjir di Jakarta telah berangsur surut. Pihaknya mengklaim surutnya banjir Jakarta merupakan kerja keras seluruh jajaran sehingga banjir tidak berlangsung lama. Yang terjadi adalah hujannya berhenti, tapi aliran dari hulu masih jalan terus. Sehingga disitulah menjadi kendala sendiri. Nah, itu juga karena dua-duanya. Satu sisi adalah alirannya limpahan. Karena kalau teman-teman lihat di bawah, catatan bahwa air kiriman dari kawasan hulu dan dari kawasan tengah, kawasan hulu itu kawasan Bogor, kawasan tengah kawasan Depok, itu sekarang dalam perjalanan ke Jakarta. Banjir itu kan penyebabnya dari hulu sampai hilir, ya. Bisa jadi volume air dari hulu besar. Kalau di Katulampa itu siaga 1, itu volumenya besar. Kemungkinan besar Jakarta banjir. Nah, tetapi kalau dari hulunya tidak besar, nah seharusnya Jakarta juga tidak banjir. Dari hulunya kemarin ketika Jakarta banjir itu siaganya siaga 3, ya. Artinya semestinya Jakarta belum banjir. Biasanya 5 hari baru surut, kali ini dalam kurang dari 24 jam ya, semuanya surut. Dan kita memang menghitung turun itu mulai sungainya normal atau hujannya berhenti. Kita termasuk pemerintah daerah harus mampu mempersiapkan diri. Jadi sistem drainase, tata kota, kemudian normalisasi, pembangunan itu memang harus bagus, hijauan harus bagus. Kalau tidak, kita tiap tahun akan mengalami hal yang sama. Curah hujan di luar kendali kita. Dan seperti saya selalu sampaikan, kapasitas kita sampai dengan 100 mm. Kalau di bawah 100 mm tidak boleh ada genangan dan banjir. Tapi kalau di atas 100 mm, maka kita harus secepatnya mengeringkan. Harus cepat-cepatnya memastikan surut. Mohon terus memonitor, memantau perkembangan informasi cuaca pada sumber otoritas resmi agar informasinya dapat dipertanggungjawabkan agar tidak bingung. Prediksi kami justru akan terjadi peningkatan intensitas curah hujan hampir di seluruh wilayah Jabodetabek atau DKI di situ. BMKG telah merilis peringatan dini hujan lebat pada 24 Februari agar tidak ada saling salah menyalahkan kepala daerah. Maka bagaimana teknologi modifikasi cuaca bisa mengatasi cuaca ekstrim dan kapan seharusnya modifikasi dilakukan? Kami telah terhubung dengan Kepala Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca BPPT, John Arifian. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Martin. Pak John, kalau saya bisa tanya seberapa besar urgensi kita memerlukan adanya modifikasi cuaca? Modifikasi cuaca merupakan suatu bentuk intervensi kita kepada proses pertumbuhan awan, sehingga proses tumbukan dan gabungan di dalam awan itu sendiri dapat bermanfaat untuk kita dalam aplikasi untuk mengurangi atau menambah curah hujan itu sendiri. Jadi lebih kepada bagaimana kita memanfaatkan proses tersebut sehingga mitigasi bencana bisa kita lakukan melalui proses itu. Baik. Dengan adanya fakta di lapangan, Pak, tentunya dengan bencana banjir yang terjadi di beberapa wilayah, bahkan banjir langganan juga masih terjadi, seberapa besar urgensi kita untuk melakukan ataupun segera melakukan modifikasi cuaca, Pak? Ya, sebenarnya dari beberapa prediksi yang menunjukkan bahwa kecenderungan akan terjadi curah hujan tinggi, hal itu sebenarnya sudah bisa menjadi dasar bagi kita untuk segera melakukan TMC. Karena TMC ini sendiri kalau kita bicara dari sisi DKI yang menerima curah hujan tinggi pada siang dan malam hari, malah sampai dengan dini hari,
pada periode siang hari kita bisa melakukan intervensi untuk meminimalkan jumlah curah hujan sehingga kejenuhan tanah bisa terjaga, sehingga pada periode malam dan dini hari curah hujan yang tinggi paling tidak bisa mengurangi terjadinya potensi genangan ataupun banjir di wilayah DKI. Seperti itu, Mas. Oke, untuk wilayah DKI berarti, tapi apakah sudah ada sosialisasi Pak dengan pemerintah daerah terutama di DKI Jakarta terkait hal ini? Ya, kita selalu melakukan koordinasi dengan pertama BNPB, kemudian BMKG, BPBD DKI Jakarta untuk melakukan upaya-upaya preventif terhadap kondisi-kondisi cuaca ekstrim yang mungkin terjadi. Dan itu kita lakukan secara kontinu. BPPT sendiri terkait dengan hal itu, dari bulan Desember kita sudah menyiagakan peralatan dan logistik pelaksanaan modifikasi cuaca di Lanut Halim Perdana Kusuma. Oke. Jadi sudah jauh-jauh hari kita siapkan operasi ini, sehingga pada hari Minggu kemarin kita mulai melakukan operasi dengan melakukan penyemayan di daerah upwind dari wilayah Jakarta untuk mengantisipasi pada siang hari terjadi hujan, sehingga kita kurangi untuk pada malam hari potensi-potensi hujan tersebut tidak menimbulkan dampak genangan yang masif seperti itu, Mas Wadi. Oke, artinya kita sudah memasuki langkah preventif yang artinya harus segera bisa ditanggulangi, harus segera bisa ditangani dengan segera. Tapi kami memiliki pernyataan Pak tentunya dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait dengan hal ini Pak. Coba kita saksikan bersama. DKI Jakarta akan berkoordinasi dengan BPPT untuk modifikasi cuaca, Mas. Kita akan monitoring terus, kemudian kita akan siaga seperti juga kemarin untuk memastikan bahwa respon cepat selalu ada. Seperti kita lihat kemarin, curah hujannya kan kita tidak bisa kendalikan ya. Tetapi ketika sudah kejadian, sesegera mungkin harus surut dan semuanya pastikan selamat. Nanti kita eksplor lebih jauh, saya belum ada pandangan khusus terkait persoalan tadi. Gitu ya, makasih. Baik Pak John, tadi Gubernur DKI Jakarta menyatakan belum ada pandangan khusus terkait dengan persoalan tersebut. Jika tanda kutip kemudian tidak dilakukan dengan segera modifikasi ini, apa worst case yang bisa terjadi kalau kita masih bicara soal DKI Jakarta? Ya, kalau kita bicara untuk kasus tanggal 19 dan 20, tentunya kita belum melakukan intervensi di sana. Nah, sekarang TMC lebih dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya perulangan periode atau siklus hujan ekstrim ke depan. Nah, sehingga dengan dilakukan TMC saat ini itu akan lebih efektif dalam rangka menjaga kejenuhan tanah, sehingga periode siklus yang sama yang terjadi umumnya terjadi pada malam dan dini hari. Dan itu di luar jangkauan intervensi TMC. Kalaupun periode itu terjadi ke depan, kita berharap dengan intervensi pada siang hari itu akan mengurangi dampak pada genangan dan banjir itu sendiri. Oke, artinya saat ini pun juga sudah seharusnya dilakukan, begitu ya? Ya, kalau kita melihat beberapa prediksi cuaca bahwa sampai dengan akhir bulan Februari, malah sampai dengan awal Maret 2021, kecenderungan cuaca masih membahayakan untuk kejadian banjir. Tentunya antisipasi melalui TMC dipandang sebagai sesuatu yang bisa kita terapkan dan mungkin bisa saja efektif untuk mengantisipasi kejadian yang sama pada perulangan ke depan. Baik, ketika kita bicara soal prioritas juga ini Pak, kita melihat bahwa bencana banjir pun juga melanda tidak hanya DKI Jakarta, namun juga kita lihat tadi di Pati, Jawa Tengah, kemudian beberapa kali di Kalimantan, kemudian bahkan ada di Sulawesi. Wilayah mana yang akan menjadi prioritas untuk dari tim untuk segera melakukan modifikasi, Pak? Ya,
Dari prioritas pertama, tentunya kita antisipasi perulangan di wilayah Jabodetabek karena posisi sebagai ibu kota negara. Kemudian di lokasi lain, tentunya kita berkoordinasi dengan BNPB dan BMKG untuk mengantisipasi apakah diperlukan kegiatan TMC. Tentunya ini kita kaitkan dengan ketersediaan armada juga. Untuk saat ini kita baru didukung dengan 2 unit pesawat dari TNI AU untuk pelaksanaan modifikasi cuaca. Tentunya untuk daerah lainnya kita akan melakukan koordinasi lagi sehingga penyiapan terkait hal tersebut bisa kita lakukan lebih dini. Oke, waktu yang diperlukan untuk bisa melakukan modifikasi katakanlah sudah dipetakan daerah mana yang di sini harus dilakukan segera. Berapa lama itu, Pak? Untuk DKI Jakarta, kita diperintahkan pada hari Sabtu, hari Minggu kita sudah bisa beroperasi. Kemudian untuk daerah lain, kalau di Jawa masih sekitar 2 sampai dengan 3 hari kita bisa melakukan operasi begitu diberikan instruksi. Baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time, Kepala Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca BPPT. Terima kasih Pak John.